Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah yang telah dipilih oleh Allah dengan dimudahkan beliau-beliau untuk bisa bergabung dengan keluarga atau perkumpulan wakaf media dalam rangka Imam Al-Ghazali, sehingga dari tulisnya bisa tersebar ke penjuru dunia. Maka intinya apa? Sampainya pesan. Maka dari itu, bagi kita sebagai seorang muslim mukmin ini, media itu seharusnya benar-benar kita kuasai dan kita perhatikan. Kasihan, jangan sampai kasihan gitu. Harus peduli kepada umat dimanapun mereka berada. Kita harus berusaha besar untuk menyampaikan pesan kemuliaan kepada mereka. Tapi yang harus dipahami bahasanya, kita semua ini sebetulnya, ini harus kita yakini, kita ini semua menjadi keluarga dakwah. Menjadi juru dakwah semuanya tanpa terkecuali. Yang jadi juru dakwah bukan penceramah saja, itu salah. Pemahaman yang salah. Kita semua ini harus menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Kita menjadi juru dakwahnya dengan apa yang Allah beri kita, dengan kemampuan kita. Jujur ya, kami selalu sampaikan ucapan terima kasih kami kepada siapapun yang ikut membesarkan media Al-Bahjah. Kami sampaikan, kalau kami dengan suara lantang kami sekalipun, paling bisa menjangkau 300 orang, 500 orang. Itu pun kita sudah ngos-ngosan itu mengangkat suara, agar suara kami bisa terdengar di pojok sana. Akan tapi dibantu oleh tim sound, pengeras suara menjadi 3.000. 3.000? 4.000? Perbandingannya coba. 300 di sini, 300 dari kemampuan kami menjadi 3.000. Menjadi 3.000. Jauh kan? Kalau kami mengandalkan tenaga kami sendiri hanya 300. Tapi ternyata dibantu oleh orang lain menjadi 3.000. Jauh 10 kali lipat. Makanya kalau ada orang punya ide buat sound system dalam dakwah, itu sebetulnya dia bisa ngalah-ngalahi ustadznya itu. Ustadznya hanya 300, jangkauan yang bisa dijangkau ya oleh ustadznya 300, akan tapi dengan dibantu oleh pengeras suara menjadi 3.000, luar biasa. Dan mereka ini yang menekuni dunia pengeras suara ini, sound ini juga mendapatkan pahala asalkan dia tulus, nanti sama. Kemudian ada media, radio, televisi. Jutaan, Masya Allah. Nah ini jutaan. Maka inilah orang cerdas. Kelihatannya tidur-tidur dia menikmati rezeki yang Allah berikan kepadanya, kekayaan di rumahnya, atau apapun rezeki di rumahnya. Ternyata setiap saat pahalanya mengalir karena apa? Dia telah menanam saham yang luar biasa, yaitu dalam dunia dakwah di media ini. Termasuk membuat pondok pesantren sama. Makanya yang kita tekuni adalah dua. Dakwah melalui media sekaligus juga mendidik anak dalam dunia dididik pesantren. Ini semua adalah luar biasa. Dan ini yang bisa berbuat ini hanya orang cerdas berpikir. Bagaimana amal saya akan terus berkembang. Coba, gitu Pak. Kita ceramah sekali, termasuk yang hari ini kan direkam begini nih. Sekali kita bersuara, tapi kemudian akan direkam, kemudian besok ditayangkan dan seterusnya, Masya Allah. Kemudian diambil oleh orang, kemudian disebarkan lagi. Allah. Yang mendapatkan pahala siapa? Bukan ini saja, tim media ini semuanya. Makanya kami seru, ayo kita semuanya berpikir, mendoakan paling tidak. Kalau Anda tidak punya rezeki, doakan. Semoga Allah memberikan rezeki kepada Anda. Kemudahan kepada Anda. Niat semuanya. Dan mohon maaf, yang bergabung di dalam perkumpulan ini bukan hanya orang yang membantu.
Bukan ada orang mengeluarkan dana, bukan. Tapi orang yang mau niat berjuang di jalan Allah. Kalau niat dalam hatinya kuat, nanti terlihat Allah. Lihat setelah itu, Allah kasih apa? Pasti dia akan berjuang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau tiba-tiba dia punya jabatan, lihat pasti jabatan digunakan untuk kebaikan. Langsung saja. Maka sekarang kita isi rohnya. Kesadaran bahwasanya kita semua harus ikut bergabung dalam program kemuliaan, program dakwahnya Rasulullah. Termasuk diantaranya adalah program dalam grup ini. Kalaupun Anda belum bisa memberi, nggak ada masalah, tapi Anda bisa mengajak orang lain kan? Atau paling tidak Anda bisa berdoa di tengah malam. Kita harus merasakan bahwasanya di antara kita ini ada jalinan spesial. Hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan perkumpulan yang dibuat karena Allah itu perkumpulan yang menyelamatkan. Semakin banyak kawan kita itu, semakin banyak peluang kita untuk selamat. Semakin banyak kawan kita, semakin banyak masuk surga. Dia nggak akan rela kalau kita tidak selamat. Orang yang sudah kita beri wawasan, kita sadar, kita ajak untuk kebaikan, lalu dia melakukan kebaikan karena kita yang mengajak. Dia nggak akan rela kalau kita kepleset. Maka yuk kita berjanji deh di antara kita semuanya, saling mendoakan. Silaturahmi hati, saling mendoakan. Semoga kita sama-sama selamat semuanya. Berkumpul, sekarang kita kan berkumpul di Zoom. Nanti kita semoga berkumpul di surga, ngobrol, kelihatan semuanya, ngobrol semuanya. Allah, nikmat. Di tengah ini yang kita, maka pertama ini syukuri perkumpulan ini. Anda dipilih untuk berkumpul di sini, bersyukur. Ajak sebanyak-banyaknya. Ajak anak Anda, ajak orang tua Anda, ajak saudara Anda untuk bisa bergabung di sini. Nah, kemudian masalah silaturahim ini, suatu ketika ada dikisahkan bahwa ada orang di surga. Rupanya di surga dia mencari salah satu kenalan. Ditanya di surga nggak ada. Kemudian dijawab oleh malaikat, kalau orang itu tidak di surga itu ya di neraka. Sebab di akhirat itu hanya dua dunia, dua negeri di surga sama negeri neraka. Kaget dia. Berarti mungkin kawanku di neraka. Iya. Betul, ternyata sahabatnya itu, kenalannya itu ada di neraka. Maka hamba yang berada di surga ini memohon kepada Allah, ya Allah, sungguh aku pernah bertemu dengan dia di dalam neraka. Sesaat karenamu ya Allah. Sesaat karenamu ya Allah. Maka kami mohon dengan pertemuanku sesaat itu, angkat dia ke surga. Subhanallah. Setelah itu ternyata dikabul dan diangkat orang yang berada di neraka ke surga. Berkat perkumpulan, pertemuan biarpun sesaat tapi karena Allah. Dan pertemuan kita bukan sesaat ini. Pertemuan yang lama, membuat program besar, yaitu bertemu. Insya Allah, di antara kita nggak ada yang kepleset, insya Allah. Kalau seandainya kepleset, nggak sampai kecebur, sudah terangkat. Semoga nggak sampai deh, kita pengen selamat semuanya. Seperti itu. Maka, mohon maaf, apa suara terdengar jelas atau tidak? Jelas, Bu ya? Jelas, Bu ya? Jelas. Baik. Alhamdulillah jelas. Nah, silaturahmi itu penting. Kami tanya tadi kepada santri-santri. Kita santri barusan duduk dengan santri. Kami bertanya, hubunganmu dengan Buya itu hubungan apa sih? Hubunganmu dengan guru-guru itu apa? Hanya sekedar sekolah dapat ijazah pulang atau sekolah dapat ilmu pulang? Remeh sekali hubungan semacam itu. Nah. Hubungan yang harus kita hadirkan hubungan spesial. Hubungan yang saling mencintai karena Allah. Ditandai dengan saling mendoakan di antara kita.
Kalau saya seorang murid lupa dengan guru saya, tidak mendoakan guru saya termasuk murid yang lupa dan bisa jadi khianat. Maka kita saling mendoakan. Maka dari itu ya berjanji. Kita punya PR baru sekarang. Yang di grup ini, yang di grup perkumpulan ini, ayo kita saling mendoakan. Sederhana doakan, ya Allah, siapa yang telah bergabung dalam perkumpulan ini, ya Allah, jadikan mereka ahli surgamu, ya Allah. Berikan ketulusan, ampuni mereka, angkat derajat mereka, terus kita doakan. Saling mendoakan. Sehingga akan hadir makna kecintaan. Jadi untuk menumbuhkan kecintaan, pertama saling mendoakan. Kemudian jika punya kesempatan, ketemu zahir, kita untuk saling memberikan hadiah. Paling tidak saling mendoakan dulu deh. Saling mendoakan dan memberi hadiah. Beri hadiah malah nomor 2, saling mendoakan ini. Yang paling penting ingat di dalam sholat kita. Mendoakan saudara kita. Yaitulah silaturahmi batin. Bahkan ini yang terpenting dibanding silaturahmi zahir. Alangkah banyaknya orang bertemu dengan jasad, tapi setelah itu caci maki, saling menggunjing, bahkan di saat bertemu ternyata justru mendapatkan bahan baru untuk menggunjing. Na'udzubillah. Tapi bertemu hati. Anda dengan kami bertemu hati. Saling mencintai. Ayo kita saling mendoakan. Saling mendoakan. Dan bawa kawan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara kita sebanyak-banyaknya. Kita harus yakin inilah jalan keselamatan kita. Jalan kemuliaan kita. Allah akan muliakan kita dengan perkumpulan mulia. Dan sebetulnya nanti kami akan menawarkan banyak program. Di antaranya adalah mencari orang-orang yang rindu untuk membuat pondok pesantren. Bukan saja media nanti. Alhamdulillah pondok pesantren Al-Baca sudah banyak. Ya, dari kayak begini nih ngobrolan. Ayo, barangkali ada yang punya gedung nganggur, nggak dipakai, ya bisa kita pakai apa. Alhamdulillah di mana-mana ada Al-Baca. Hamba terpilih Allah. Maka Anda pun kami ajak, yuk kita bisa mengembangkan dakwah kita ini. Dan khususnya bagi yang telah bergabung di sini, ya jangan sampai tidak punya Al-Bahjah TV, tidak pernah dengar radio aku, ini musibah ini. Insya Allah. Jadi intinya mungkin pertemuan kali ini, setelah itu kita ingin bukalah semacam tanya jawab atau bagaimana. Dan setelah ini kita akan mendoakan orang tua yang telah mendahului kita, karena banyak di antara yang telah bergabung ini adalah diniatkan semoga menjadi keselamatan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, bahkan juga yang kena COVID segala macam. Mari setelah ini kita akan doakan, barangkali ada pertanyaan atau bagaimana. Intinya saat ini kita menjalin silaturahmi. Baru setelah itu kita akan membuat kurikulum untuk merombak keluarga kita agar menjadi lebih baik kita sendiri. Ini hari ini apa pesan kita, apa-apa yang harus kita hadirkan. Anda yakin, meyakini bahasa itu tugas mulia. Anda berdakwah bersama Rasulullah. Ada syukur. Yang kedua harus kita menata hati agar kita saling mencintai di antara kita. Di antaranya itu tadi mendoakan. Kemudian ada tambahan lagi, jangan membicarakan kejelekan siapapun. Sudah. Jangan bicarakan kejelekan siapapun, mencaci, mengolok, tidak. Jangan. Sudah, kita ingin mendoakan saja. Bahkan kalau ada orang mencaci kita, mengolok kita, memfitnah kita, tidak ada bagi kita kecuali mendoakan dengan doa kebaikan, doa kemuliaan. Selesai. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kami lebih rindu. Kami rindu untuk mendengar. Mungkin ada yang ditanyakan. Setelah itu kita berdoa. Kita baca doa untuk orang tua yang telah mendahului kita. Sebagai baktinya seorang anak kepada orang tua adalah mendoakan di antaranya. Baik, silakan mungkin Ramli mau dilanjutkan atau pertanyaan atau langsung doa. Baik Bu ya, Afwan, sebelumnya harusnya untuk rangkaian acaranya kita doa bersama dulu Bu ya. Baru setelah itu nanti kita sesi tanya jawab. Afwan Bu ya, untuk sesi doa bersama, ini sebelum sesi tanya jawab Bu ya, nanti setelah doa kita mungkin baru masuk sesi tanya jawab karena banyak sekali pertanyaan. Pak Profernya itu udah dibuka itu. Kok enggak seperti biasanya. Itu belum dibuka, Romlinya ngomong belum dibuka.
Baik, syukur kasir Bu untuk nasihatnya. Kita mungkin langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ada lumayan banyak sekali pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Dari Pak Wasilah dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan Buya selalu dalam keadaan sehat, sehat, dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Buya, Imam Malik rahimahullah taala pernah berkata bahwasanya tidak ada cara terbaik dalam memperbaiki umat saat ini selain cara yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kurun waktu Islam. Nah, berdasarkan perkataan Imam Malik tersebut, di zaman fitnah akhir zaman ini, yang banyak kerusakan pada umat, terutama pada diri hamba, bagaimana mengaplikasikan dan mengusahakan perbaikan umat seperti yang pernah diusahakan Rasulullah dalam menggembleng para sahabat Nabi saat kurun waktu awal Islam, sehingga menjadi umat yang kokoh iman dan takwanya hingga mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Baik, lanjut. Lanjut. Baik Bu ya, silakan. Satu pertanyaan dulu mungkin Bu ya. Jelas ya. Dari Bisa disimak Bu ya, atau bisa kami ulang lagi pertanyaan pertama? Sudah ada, putus. Sudah ada. Halo? Baik Bu ya, sudah bagus Bu ya. Suara Bu ya sudah terdengar jelas. Iya. Kenapa suaranya? Hah? Nah, dikecilin suara. Seperti biasa aja supaya enggak biar enak kita nanti pakai. Ustaz Romli mungkin bisa diulang pertanyaannya tadi biar lebih Baik. jelas. Kurang lebih mungkin begini. Putus-putus tapi bisa menangkap supaya waktu kita menghemat waktu. Kenapa suaranya double begini? Sudah pakai Zoom biasa aja. Kita enggak enak begini. Halo? Ya. Baik Bu ya, sudah Bu ya, sudah jelas Bu ya. Baik, sebentar. Ya. Memang betul, sebab cara membangun umat, membenahi umat itu tidak akan mungkin kecuali yang dihadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ingin membangun umat dengan cara yang pernah digunakan oleh pendahulu-pendahulu kita, para salaf. Maka di dalam kita menjalankan tugas kita sebagai umat akhir zaman ini tidak akan sah dan tidak dianggap kecuali memang kita itu mengikuti petunjuk dari yang pernah ada atau petunjuk dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin tidak. Hanya petunjuk juga dari baginda Nabi Muhammad SAW agar kita membuat satu atau berpikir atau hal yang baru. Dalam bahasa beliau adalah nahnu nukallimun nasa ala qadri uqulihim, ya. Bahannya sama, ilmunya yaitu, tapi bagaimana kita di dalam berbicara dengan umat kita bisa menyesuaikan sesuai dengan pemahaman mereka. Maka bahannya sama, ada Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama, dan dalam menjelaskan tentang sebuah kebenaran tentang itu dari ulama. Kemudian setelah itu tinggal kita itu menerjemahkan, termasuk ini yang kita bahas, masalah media.
Media ini tidak lain adalah mewakili apa yang pernah dilakukan atau melanjutkan apa yang pernah dilakukan Nabi di Masjid Nabawi. Setiap selesai melakukan sholat, Nabi menyampaikan pesan-pesan kemuliaan sampai kepada mereka. Orang yang hadir, para ulama-ulama zaman itu yang merekam, orang awamnya mendengar. Setelah itu keluar, disampaikan kepada yang lainnya sampai ke penjuru dunia saat itu. Ya, dengan dari mulut ke mulut seperti itu. Sehingga ada namanya sanad hadis dari murid, dari guru, murid, guru, murid, guru, murid. Kemudian setelah itu berkembang lagi sampai penulisan buku-buku dan seterusnya. Ya ini. Maka di antaranya kita ini membenahi umat ini cara dengan media ini adalah cara yang contohnya atau secara umum telah diberi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Menyampaikan baligu anni walau ayah, menyampaikan dari baginda Nabi SAW dengan sarana-sarana yang telah Allah mudahkan untuk kita. Ya inilah caranya untuk membenahi umatnya, cara yang pernah dipakai oleh pada zaman Nabi SAW. Nah, kemudian tadi menyinggung mengenai penggemblengan dan sebagainya. Penggemblengan yang paling dibutuhkan kita adalah akhlak. Akhlak mulia itu loh. Jadi kalau kita gembleng anak-anak kita itu tidak cukup diberi ilmu, tapi akhlak yang mulia. Sehingga betul al-haq, kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi adalah kebenaran. Akan tapi kebenaran itu agar bisa sampai kepada umat Nabi luas adalah dibarengi dengan akhlak, dibungkus dengan akhlak. Kelembutan Nabi, kasih sayang Nabi, keindahan perilaku Nabi dan seterusnya. Maka itu adalah untuk membungkus kebenaran yang akan dihadirkan kepada umat. Maka dakwah yang kita pilih adalah dakwah yang indah, harus gitu dong. Menyeru kepada kemuliaan, menyeru kepada kedamaian, perdamaian, keindahan, itu adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan peperangan yang ada pada zaman Nabi pun adalah untuk wujudkan perdamaian. Tidak akan ada peperangan kecuali karena ada kezaliman terlebih dahulu. Kalau damai, negeri damai, Nabi tidak akan memerangi. Tapi negeri yang tidak damai, negeri yang mengajarkan kemaksiatan, negeri yang menjadikan orang bermusuhan, negeri yang tidak kenal kemanusiaan, maka Nabi memerangi itu semuanya. Karena ingin menghadirkan kebahagiaan. Seperti itu. Maka ini semua, akhlak ini perlu, dan kita lanjutkan lagi. Berarti akhlak ini perlu pengkaderan yang sifatnya khusus dan umum. Yang umum ya kayak begini. Televisi berlomba, ada televisi yang setiap saat berusaha anak kita. Maka kita wajib menghadirkan televisi yang membangun anak-anak kita. Nasyid-nasyid pun demikian, apapun, maka kita harus bersaing dengan dunia setan. Media dikuasai mereka, akhirnya apa? Kita yang dibohongi, kita yang diadu oleh media-media. Kita harus bisa. Kemudian pendidikan pun juga demikian, kita membangun, kita lanjutkan pendidikan. Kalau dulu kan hanya di masjid pada zaman Nabi. Sekarang kita harus sudah mulai dari membuat sekolah-sekolah. Tapi kita harus benar-benar di saat kita menghadirkan sebuah sekolah, harus benar-benar menghantarkan kepada Allah dan Rasul. Ini penggemblengan juga sama. Kalau kita bentuk modelnya persis pada zaman Nabi tidak berkembang, kita akan tertinggal. Zaman Nabi tidak pernah pakai televisi, radio, hanya di musola saja, masjid saja. Ketinggalan kita. Sementara kerusakan sudah masuk rumah kita dengan media. Kehancuran dimasukkan rumah kita. Si iblis-iblis masuk rumah kita melalui media, televisi dan seterusnya. Lalu kalau kita tidak berjuang memasukkan kebenaran melalui media ini, kita akan ketinggalan. Maka ini yang penanya Allah benarnya benar, harus kita dengan cara semangat yang ada pada zaman Nabi SAW. Tapi setelah itu ada inovasi, bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan, membentengi kemungkaran agar tidak masuk rumah kita. Seperti itu kurang lebihnya. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah ahsanal jazak kepada Buya yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan dari Pak Wasilah ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan kembali Buya pertanyaan yang kedua, dan setelah ini kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa tekan tombol raise hand, nanti nanti akan kami beri kesempatan ya. Baik, sebelumnya pertanyaan dulu, satu pertanyaan dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan segenap pengurus Al-Fajar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Buya, bagaimanakah hukumnya bagi muslimah yang menggunakan kutek atau cat kuku atau bukan henna yang sudah mempunyai sertifikat halal dan diklaim dapat menyerap air sehingga aman untuk berwudu? Apakah aman untuk digunakan sholat? Mohon jawabannya Bu. Ada dua pembahasan masalah kutek.
Kutek. Nah, Bu ya, kutek, betul. Kutek. Cat kuku. Untuk cat kuku. Ini ada dua sisi pembahasan, ya. Para ulama menjaga. Jika ini adalah seorang anak gadis yang perawan, maka dihindari hal yang demikian itu. Anak gadis yang perawan, termasuk ini adalah, anggap saja pacar dulu deh, masalah urusan pacar, apa itu henna. Anak gadis yang perawan, para ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak memperkenankan itu semuanya. Sebagian lagi memperkenankan, akan tapi syaratnya tidak untuk ditampakkan kepada kaum pria. Nah, sementara bagi yang mengatakan tangan ini boleh terlihat, berarti kalau pasang kukunya dikasih pacar, maka ini akan terlihat. Kalau akan terlihat oleh kaum pria selain mahramnya, maka tidak diperkenankan yang demikian, demi menghormati, supaya menjadi ciri khasnya orang yang mulia. Baik, dalam hal ini ulama seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi disebut namanya kutek, cat kuku, kalau selagi cat itu menghalangi, ini tadi kita bicara pacar yang akan meninggalkan warna di tangan dan sebagainya. Kalau bagi yang punya istri, punya suami, maka ini diperkenankan, bahkan dihimbau kalau ini menyenangkan sang suami, akan tapi itu semua perhiasan yang untuk sang suami, bukan dipamerkan kepada orang yang ada di luar sana. Agar suami senang, bahagia dengan istrinya yang punya dandanan yang cantik itu. Baik, adapun cat kuku, kalau memang dia betul tidak tahu, direkomendasi oleh ulama, majelis ulama atau bagaimana? Kalau memang halal, sertifikat halal, halal itu maksudnya apa kan gitu ya? Halal itu dari apa, bisa direstui oleh MUI dan sebagainya. Kita harus lihat hakikatnya, kenyataannya Anda sendiri. Jika hal tersebut, anggap saja Anda seorang istri yang ingin dandan untuk suami Anda, lalu Anda menggunakan itu cat. Kalau cat kuku yang menghalangi air sampai ke kuku, jelas tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka seorang wanita, jika dia punya suami, boleh dia menggunakannya adalah di saat haid saja. Tapi setelah itu harus sekerok. Tapi untuk suami, bukan dipamerkan sana sini. Indah. Anda tidak usah gelisah dengan keindahan Islam. Kalaupun Anda masih melanggar, tinggal tobat saja. Nggak usah mencaci dan merendahkan Islam. Gitu saja. Sederhana kita tuh. Kalau memang ternyata Anda masih sering melakukan ini, tinggal tobat, selesai. Tanpa harus kita ingkap, tanpa harus kita merasa tidak nyaman dengan petuah para ulama. Itu bahaya sekali. Maka cukup kalau bang aku melakukannya, aku kan melakukan ini biar lebih cantik. Kecantikanmu hanya untuk suamimu, untuk keluargamu, untuk teman-temanmu. Tapi kalau harus pamerkan kepada orang yang lawan jenis yang bukan mahramnya, sebetulnya itu merendahkan diri Anda. Bukan mulia lagi. Kita wanita mulia punya cara sendiri bagaimana memuliakan dirinya sendiri. Kemudian, jika Anda sudah punya suami harus menggunakan pacar, atau kemudian katanya kutek tadi, kalau kutek, asalkan betul-betul ini memang air bakal tembus, nggak tahu modelnya apa sih yang disertifikat halal. Kalau itu cat, biarpun tidak ada warnanya, sama. Menghalangi air, itu saja kuncinya. Asalkan itu ada bendanya, biarpun itu bening, asalkan menghalangi air sampainya ke kuku, tidak sah. Tapi kalau itu tidak menghalangi adanya air, ya sama kayak pacar itu kan. Pacarnya sudah diangkat, tersisa tinggal warnanya saja. Karena warnanya itu tidak menghalangi air sampai, maka sah sholatnya. Kalau wanita dalam keadaan haid, lain cerita. Karena seorang haid tidak harus berwudu, tidak harus sholat. Baru nanti setelah selesai suci harus bersihkan. Harus bersih, kalau tidak, nggak sah sholatnya. Itu saja. Apakah itu sertifikat halal dan sebagainya? Siapa yang mengatakan halal? Allah, kita tidak tahu. Yang jelas kalau tidak sampai air, maka itu tidak. Biarpun dikasih stempel halal 10 stempel. Asalkan menghalangi air tetap tidak sah untuk wudhunya. Selagi tidak sah wudhunya, maka sholatnya pun juga tidak sah. Silakan, lanjut. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Semoga jelas bagi yang bertanya dan bisa dipahami. Baik, selanjutnya kami persilahkan satu penanya langsung yang telah angkat tangan. Silahkan dibuka audionya, tolong operator. Disampaikan namanya siapa dan dari mana. Silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya bersama keluarga dan seluruh keluarga Al-Barjah senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Buya, saya dengan Toto dari Bandung, Buya. Insyaallah. Ada dua pertanyaan, Bu, yang ingin disampaikan. Pertama adalah bukankah Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kita suruh hadir di dalam majelis-majelis
zikir, majelis pengajian. Dan sepengetahuan saya, majelis yang dimaksud adalah memang kita hadir di dalam masjid atau di tempat itu, sehingga kita bisa bertatapan langsung dengan guru. Nah, kami yang berada di luar Al-Bahjah ini dalam seperti kayak gini, dan alhamdulillah saya juga baru saja memberi parabola, ya, hanya karena ingin mendapatkan langsung channel TV Al-Bahjah, sehingga bisa dapat langsung melihat siaran langsung Al-Bahjah. Apakah masuk dalam kategori ngaji dalam majelis seperti itu? Itu yang pertama, Bu ya. Mohon maaf, yang kedua lagi, satu lagi, Bu. Sebenarnya sudah disampaikan dalam pertanyaan di chat WA, tapi mungkin tidak tersampaikan, belum tersampaikan. Buya yang baik, sudah hampir lebih dari 10 tahun saya mengelola dana paket kebajikan investasi namanya Buya. Ini bersama teman, dana ini dipergunakan untuk sound system dan toharoh atau tempat para wudhu, para masjid dan pondok-pondok pesantren salafiyah yang terpencil, Bu. Jadi biasanya para pengurus masjid atau para ustadz, saya kebetulan banyak kenal dekat dengan para ustadz. Mereka menyampaikan, nih saya butuh sound system. Saya WC-nya, toharohnya, sarana wudhunya lagi dalam proses perbaikan. Dan akhirnya saya membuka chat WA dengan teman-teman, siapa yang mau ikutan yuk gitu. Akhirnya terkumpulan dana dan akhirnya dipasang sound system, bahkan kami siapkan langsung tim teknis yang langsung dari Jakarta sehingga mereka tinggal pakai. Termasuk sarana wudhu pun kita siapkan langsung, dibelikan material sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh para pengurus masjid atau pondok pesantren. Masalahnya adalah, Bu ya, ada beberapa donatur yang mereka menyampaikan ini wakaf atas nama almarhum ayah ibu saya, ini wakaf atas nama saya. Sementara yang lainnya adalah sedekah infak biasa. Nah, pada akhirnya saya setelah selesai, saya sampaikan kepada pengurus masjid atau pengelola pondok pesantren bahwa dana yang terkumpul misalnya 25 juta ini adalah berasal dari 100 orang donatur, dan saya tidak menyebutkan satu persatu, Bu, nama-namanya, bahkan wakaf atas nama siapa, karena terlalu ribet gitu. Saya pikir biarlah Allah yang mengetahuinya. Jadi saya tidak pernah menyampaikan data itu. Nah, pertanyaannya adalah, salah enggak sih, Bu ya, saya melakukan seperti itu, atau memang saya harus terbuka, Bu ya? Data itu ada di saya, Pak, ada di laptop saya, dan saya bisa sampaikan, misalnya si A 50.000, si B 100 juta, si C 5 juta, gitu. Ada datanya, bahkan wakaf atas nama siapa. Namun menurut saya, sementara ini saya tidak pernah melakukan itu. Mohon pencerahan dari Buya untuk ini. Tunun Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagi yang belajar misalnya melalui media, apakah mengikuti majelis melalui televisi atau radio, apakah dia termasuk tergolong orang yang disanjung berkumpul di majelis zikir atau majelis ilmu? Maka dilihat dulu. Jika memang di dalam hati orang tersebut ada kerinduan untuk bisa menghadiri majelis secara langsung, hanya mungkin karena jarak yang jauh atau keadaan yang tidak memungkinkan, maka dengan niatnya Allah sudah tahu, maka dia mendapatkan pahala yang serupa. Nah, dan sama pahalanya. Tapi akan menjadi berbeda pahalanya jika Anda menghadiri secara langsung bisa, tapi Anda lebih mementingkan televisi. Biarpun dengan televisi Anda masih mendapatkan pahala, tapi tentu tidak sebesar di saat Anda langsung datang. Karena apa? Semuanya mudah bagi Anda untuk Anda lakukan. Yang jelas, biarpun Anda hanya melalui televisi, Anda akan tergolong. Karena apa? Majelis ilmu kan urusannya akal. Akalnya sambung, sudah pemahamannya. Akan tapi, itu tadi. Jika tanpa uzur, tentu martabatnya tentu di bawahnya. Karena apa? Kalau Anda datang itu adalah macam-macam. Anda perlu mengeluarkan tenaga khusus, biaya khusus, dan macam-macam. Maka tentu yang menghadiri secara langsung adalah jauh lebih bagus dibanding yang nonton televisi yang tidak punya uzur.
Tapi yang nonton televisi jika punya udzur, pengen datang karena tempatnya jauh, nggak bisa, maka mendapatkan pahala sama. Atau apalagi masa pandemi semacam ini, mendapatkan pahala yang sama. Allah tuh maha kasih. Allah maha kasih kepada hamba-hambanya. Maka jangan sampai gara-gara salah, wah enggak, saya enggak mendapatkan pahala, lalu saya enggak maulah mendengar sebuah. Enggak. Bahkan bisa saja dengan televisi ini bisa lebih hebat lagi jika ternyata apa? Ingin memudayakan orang di situ untuk ngajar yang lainnya. Misalnya, kalau Anda di situ banyak anak-anak banyak, keluarga banyak semuanya. Kalau Anda hadir ke majelis taklim sendirian, maka anak-anak di rumah bakal nonton yang enggak. Tapi jika Anda di rumah lalu memutar televisi yang ada acara pengajian, lalu mereka mendengar, maka Anda lebih baik di rumah. Karena apa? Di saat Anda di rumah akan menjadi contoh buat yang lainnya dan akan buat perubahan dengan itu semuanya. Maka semuanya dilihat keadaannya, mana yang lebih maslahah, lebih baik, maka itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua adalah kalau ada orang berbuat baik diniatkan untuk orang tuanya lalu menentukan apakah harus kita menyebut bahwasanya ini adalah dana untuk orang, nggak wajib kita menyebutnya. Yang penting niat sudah nyampe kepada Allah. Dan hendaknya memang seperti itu. Kalau Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk berderma, bersedekah, jangan lupa untuk ingat untuk orang tua kita. Sampai dikatakan tanda bekti kepada orang tua atau cara bekti kepada orang tua yang telah mendahului kita adalah kita motong rezeki kita lalu kita sedekahkan, kita niatkan agar pahalanya sampai kepada mereka. Ini yang diajarkan. Yang diajarkan bersedekah semacam itu. Maka baik yang demikian itu, tapi memang betul panitia nggak perlu menyebut satu-satu. Satu demi satu nggak. Nah, baik seperti itu. Ada hal yang menarik dari penanya ini yang perlu kami hadirkan bahwasanya perbanyaklah orang seperti Anda ini. Hendaknya diperbanyak orang seperti Anda yang peduli tentang, mohon maaf, kamar mandi atau toilet, masjid dan sebagainya, tempat wudhu dan sebagainya. Masya Allah, ini luar biasa. Anda harus perhatian. Nah, perlu membuat satu tim yang mengumpulkan dana untuk itu. Mohon maaf, ada ini, ya namanya membangun masjid karena keterbatasan dana atau mungkin kurang ilmu, sehingga ada bangun masjid, subhanallah, tidak ada kamar mandinya, kalau kencing kelihatan auratnya, bahkan putra-putri wudhunya bersama, maka Anda termasuk punya perjuangan yang besar dan pahalanya besar, luar biasa adalah jika Anda mengumpulkan dana, datang ke masjid-masjid yang masjid-masjid Anda benahi kamar mandinya. Toiletnya itu harus ada pintunya supaya orang tidak kelihatan auratnya. Dan ini banyak masjid yang kita temui adalah banyak kita sering pengajian di masjid-masjid. Kadang masjid nggak pernah diberikan tentang kamar mandinya. Terus memisah tempat wudhu antara laki dengan perempuan. Bahkan kadang orang masjidnya bagus tidak ada kamar mandinya. Ketahuilah bahasanya, bangun masjid tidak harus megah. Bangun masjid cukup dikasih patok 4 sudah jadi masjid, pahalanya itikaf. Tapi kalau kamar mandi itu nggak ada tutupnya, aurat terbuka. Sisi ini yang perlu kita hadirkan, kita bidik. Dan itu wajib hukumnya menutup aurat. Maka kadang kita masuk masjid megah gemerlapan, tapi nggak ada kamar mandi. Ada kamar mandi, ada pintunya. Kalau buang air kelihatan semua dari sana sini. Alhamdulillah. Atau di saat wudhu laki perempuan berbaur. Laki sendiri, perempuan sendiri. Perempuan tertutup. Seandainya mereka ingin buka kerudung, pengen wudhu dengan puas, maka dia tidak akan terlihat auratnya. Nah, ini perjuangan yang luar biasa. Dan kami berharap Anda di samping Anda berjuang dengan media Al-Bahjah ini, tolong perhatikan musola di samping rumah Anda, masjid di samping rumah Anda. Kalau ternyata belum benar kamar mandinya, tempat wudhu perempuannya belum terhormat, maka Anda berpikir ke sana, Anda jihad istimewa ini dimuliakan Allah. Seperti itu, wallah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah demikian untuk Pak Toto Soeharto ya jawabannya. Semoga semakin bisa dipahami ya. Selanjutnya kami kembali kepada pertanyaan yang telah masuk Bu ya melalui tulisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Izin bertanya Bu ya. Ini tentang waris Bu ya. Bagaimana pembagian waris sesuai syariat Islam jika istri meninggal dunia belum punya anak, hanya satu anak angkat, si istri masih punya orang tua lengkap dan satu orang adik perempuan, satu orang kakak laki-laki. Iya, satu orang kakak laki-laki, satu orang adik perempuan. Suaminya mendapat bagian berapa? Sebelum meninggal si istri berwasiat kepada suaminya supaya memberikan rumahnya untuk anak angkat mereka, akan tetapi belum hitam di atas putih. Apakah yang harus
didahulukan suaminya, haruskah menjalankan wasiat istrinya? Demikian Bu ya, mohon pencerahan. Baik, suami meninggal dunia sang istri, tidak punya anak sama sekali, ya kan? Ya. Saudara, bapak dan ibunya. Maka karena sang istri tidak mempunyai anak, maka sang suami mendapatkan separuh. Tapi separuh ini adalah setelah diselesaikan yang lainnya. Jadi sebelum dibagi waris, selesaikan dulu adalah yang ada urusannya dengan Allah. Apa urusan dengan Allah? Kalau ada kewajiban-kewajiban dengan Allah, utang kepada manusia, termasuk yang ketiga adalah wasiatnya. Nah, kalau ada wasiat, maka diselesaikan dulu wasiatnya. Wasiatnya yang jelas. Memang anak angkat tidak mendapatkan waris, tapi kalau seorang yang mau meninggal sebelum meninggal dunia berwasiat, maka wasiat harus penuhi dengan catatan wasiat itu tidak sampai lebih dari sepertiga. Selagi wasiat itu wasiat untuk ahli waris dan wasiat untuk bukan ahli waris. Kalau wasiat untuk ahli waris yang mewarisi, maka tidak sah. Kecuali hanya sepertiga, tapi disyaratkan sepertiga ini harus disetujui semuanya. Tapi kalau wasiat, karena wasiat tidak waris, tidak ada wasiat ahli waris. Tapi kalau bukan ahli waris, anak angkatnya tadi, mohon maaf istilah anak angkat harus segera kita hapus. Kalau namanya anak angkat sampai merubah, mengadopsi sampai masuk akte, nggak dibenarkan itu. Anak angkat maksud saya angkat sebagai anak untuk saya didik, sah. Nah, anak angkat bukan anaknya, maka dia tidak mendapatkan waris. Karena dia tidak mendapatkan waris, maka dia disah kalau seandainya orang yang meninggal dunia tadi, ibu angkatnya mewasiatkan. Maka sah. Jika yang diwasiatkan dari harta yang diberikan kepada anak tersebut adalah tidak sampai sepertiga, maka langsung harus diselesaikan. Misalnya yang meninggal dunia punya uang 1 miliar. Kemudian berwasiat bahasanya untuk anak ini, anak saya ini, anak angkat kasih 200 juta. Karena 200 itu tidak sampai melebihi sepertiga, maka 200 harus langsung dipotong dulu sebelum dibagi waris. Jadi diberikan kepada anak tersebut wasiat ya sesuai wasiat yang meninggal dunia. Setelah diberikan pada sang lebihnya baru dibagi, maka setelah itu sang suami mendapatkan separuh dari harta waris. Selebihnya nanti diberikan kepada ayah dan ibunya. Kemudian juga ada saudaranya, karena ada saudaranya. Nah, saudaranya mewarisi, apalagi ada saudara laki-laki, nanti akan dihabiskan oleh saudara laki-laki. Dan situ ada ayah juga. Yang jelas suami hanya dapat separuh, karena tidak punya anak sang istri. Karena tidak punya anak, dia mendapatkan separuh. Kalau ada punya anak, laki atau perempuan, sang suami mendapatkan seperempat. Seperti itu. Adapun detailnya nanti bisa mengirimkan surat dengan siapa yang ditinggal gini-gini, nanti akan oleh tim akan berikan jawaban. Terus yang ditinggal hartanya apa saja, nanti akan ada diberikan gambaran tentang bagaimana detailnya pembagian warisnya. Allah a'lam bishawab. Baik, demikian untuk penanya tadi tentang waris ya. Apabila kurang lengkap nanti bisa kembali berkirim pesan dengan tim admin nanti untuk insya Allah Bu yang memberikan penjelasan yang lebih detail lagi terkait permasalahan warisnya. Baik, selanjutnya Bu ya, pertanyaan berikutnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dari Balikpapan, izin bertanya Bu ya. Jika ada seorang suami istri mengadopsi seorang bayi, misal bayi tersebut adalah keponakan dari istri, bayinya perempuan, otomatis bayi tersebut kan bukan mahram bagi suami. Kemudian bayi tersebut disusukan pada adik ipar suami. Pertanyaannya, apakah bayi tersebut bisa menjadi mahram suami bagi suami? Atas jawabannya demikian ya. Baik. Pertama bicara adopsi. Adopsi itu tidak boleh kalau sampai merubah nasabnya. Hati-hati. Anda mengambil keponakan, Anda rubah nasabnya nggak boleh. Dan kalaupun Anda ingin mengambil anak, maka hendaknya dia adalah diperhatikan masalah mahram. Misalnya, jika Anda ingin mengambil anak perempuan, maka pastikan dia adalah mahram dengan suami. Kalau mau mengambil anak laki-laki, pastikan dia mahram dengan istri. Maksudnya begini, kalau Anda seorang wanita ingin mempunyai anak, ingin mengasuh anak, tapi saya ingin anak laki-laki, maka Anda kalau ingin mengambil anak laki-laki, ambil keponakan Anda. Karena keponakan Anda dengan Anda adalah mahram. Tidak boleh menikah. Jangan mengambil anak orang lain. Nah, suami pun juga demikian. Kalau tadi kisahnya adalah seorang wanita mengambil anak perempuan,
keponakan perempuan, memang perempuan dengan bibinya adalah seandainya bibinya jadi laki-laki mahram. Tapi dengan suami Anda, mungkin Anda seorang wanita mengambil anak perempuan, keponakan Anda sendiri, maka keponakan anak Anda ini tidak akan menjadi mahram kepada suami Anda. Maka hati-hati. Karena tidak mahram adalah haram berduaan di saat sudah masuk haddus syahwah untuk sudah mulai tampak dewasa adalah nggak boleh. Haram membuka aurat juga haram, nggak boleh. Nah ini kalau disusui bagaimana? Tadi katanya disusui oleh kakak ipar, istri kakak ipar. Oh enggak. Kalau disusui oleh istri apa? Iya, oleh iparnya dia, disusui oleh ipar. Disusui oleh ipar. Adik ipar, oh enggak. Adik ipar orang lain. Kalau disusui oleh adiknya suami atau kakaknya suami menjadi keponakan susuan. Tapi kalau disusui oleh iparnya orang lain sama, enggak. Tidak akan jadi mahram. Tinggal waspada saja, bukan harus dibuang, biarkan nanti setelah gede dipondokin selesai. Anda tidak berdekatan lagi dengan anak gadis tersebut. Insya Allah seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada semuanya anak yang soleh. Kalaupun harus mengambil anak, semoga menjadi sebab kemuliaan di akhirat nanti. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya atas jawabannya, dan demikian kepada sahabat di Balikpapan yang telah menanyakan tentang mahram ya. Baik, Masya Allah Buya, sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan tentunya karena waktu terbatas, sahabat sekalian, para bapak dan ibu sekalian, jadi tidak bisa kami bacakan semuanya pertanyaan malam hari ini, tapi insya Allah karena ini program kita akan berkelanjutan, jadwal ngaji dengan Buya insya Allah kita akan agendakan berlanjut dengan tema-tema yang akan berkesinambungan, bersilsilah, maka insya Allah masih ada kesempatan-kesempatan yang lain untuk bisa bertanya kepada Buya secara langsung, dan juga nanti dalam di forum grup WA para sahabat bisa tetap menyampaikan pertanyaannya. Oleh karenanya malam hari ini karena keterbatasan waktu mungkin kita akhiri hingga di sini, dan sama-sama kita mohonkan doa keberkahan kepada Buya sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini, dan juga sekaligus mendoakan para ahli kubur di antara keluarga sahabat sekalian yang sudah wafat, kemudian yang saat ini lagi dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesehatan. Kepada Buya dipersilakan. Baik. Kita baca doa. Termasuk tanda bakti kita kepada orang tua yang telah mendahului kita. Ada tiga. Yang pertama adalah jika kita punya rezeki, kita potongkan rezeki tersebut dan kita niatkan untuk orang tua. Untuk wakaf, untuk ini semuanya. Itu yang pertama, tanda bakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah mendoakan. Jangan sampai kita lupa mendoakan orang tua kita. Pastikan setiap habis sholat kita mendoakan. Dan setiap waktu. Kemudian yang ketiga adalah sambung silaturahmi dengan orang yang dibagi oleh orang tua kita. Sana saudara kita semakin baik kepada mereka, itu bakti ke orang tua. Nah di sini adalah silaturahmi dari kita sudah terjalin, tinggal kita sekarang mendoakan. Mendoakan orang-orang yang telah mendahului ini, khususnya ada ini keluarga daripada pejuang-pejuang wakaf ini, pejuang-pejuang media ini. Ada di antara mereka, keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Di antara adalah almarhum. Nanti bisa saja kalau ada waktu yang lain bisa saya disebutkan agar sampai pahalanya. Tidak disebutkan pun nyampe. Ini disebutkan yang ada almarhum Johandi Sofa. Kemudian juga atas nama Muhayyah binti Isnadi, atas nama Erlangga Al-Farazi bin Roni, atas nama Nunung Zero binti Daim, atas nama Yatimah binti Kasra, atas nama Muhammad Raya, atas nama Tarhani Ahmad, atas nama Ramdhani, atas nama Bujang, atas nama Budi Suwarno, atas nama Sakit, atas nama Budi, atas nama Sanawi, atas nama Ibu Bapak Kusnadi, atas nama Ibu Bapak Mangun Saleh, atas nama Suhadi, atas nama Atim Khairuddin, atas nama Mbak Misno, semoga Allah mengampuni mereka, beliau semuanya, dan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh keluarga ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada beliau. Dan juga ada yang sakit, didoakan sama Pak Saidah dan Ibu Sainah, semoga Allah berikan kesehatan, dan yang lainnya ada beberapa orang yang diminta doa secara khusus, semoga Allah berikan
segala kebaikan. Ada Pak Maskini, Ibu Maskini, dan Bu Syariati, dan juga semua ini yang ikut bergabung ini semoga diberi segala kebaikan. Kita membaca beberapa ayat Al-Quran, diniatkan semoga Allah mengampuni yang telah mendahului kita dan memberikan kesembuhan dari yang sakit, dan semua perkumpulan kita ini dijaga oleh Allah, menjadi perkumpulan di dunia dan di akhirat, panjang umur semuanya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari fitnah, diberkahi anak-anak kita, keluarga kita semuanya, diberi keikhlasan dalam berjuang berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum la wahid la ilaha illallah rahmanir rahim Allahu la ilaha illal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد يا ربنا أصلح ومكر من القرآن العظيم هدية وسيلة وموتا نازلة بركة شميلة نهدي يا ربنا تبارك الحبيب سيدنا محمد وعلى أصحابه وأزواج ذريته ثم جميع دعاء أهل جميع الأرض الصعب بالخصوص من جدير حبيب أسمي أحمد بكر ثم إلى أمواتنا وأموات المسلمين جميعا وبالخصوص هذا اللهم يا ربنا اغفر لهم وارحمهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واغفر لهم وارحمهم Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudahkan kami untuk selalu berbuat baik ya Allah. Ampuni orang tua kami yang telah mendahului kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka yang masih hidup, panjangkan umur mereka, dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dan dendam di antara kami. Ganti dengan kasih sayang dan cinta ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang kami, dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, yang tidak punya anak berikan keturunan anak-anak yang soleh-soleh yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dan difitnah. Panjangkan, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Angkat wabah dari kami, ganti dengan kasih sayang ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon pertemukan hati kami semua ini yang bergabung hati saling mencintaikan Allah ya Allah. Pertemuan kami di dunia dalam kebaikan dan di akhirat di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati kami dengan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan indah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha Rasulullah, la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi Muhammadin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kami aturkan kepada kita tercinta yang lagi langsung menyampaikan nasihat. Juga sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit semuanya Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, telah sama-sama kita simak kajian kita malam hari ini, ngaji virtual bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, insya Allah kita jumpa kembali di Sabtu malam Ahad pekan depan ya, dalam agenda rutin kita ngaji virtual tentunya, yang insya Allah pada Sabtu depan kita akan kembali belajar melanjutkan seputar silsilah fikih praktis bersama Ustaz Rosyad. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mengikuti kajian ini dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja tutup kebersamaan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.